Bayangkan sebuah masa di mana debu-debu Yerusalem menjadi saksi bisu dari langkah kaki seorang pria yang membawa cahaya di tengah kegelapan penindasan Romawi. Sosok itu adalah Isa putra Maryam, seorang nabi yang membawa pesan kedamaian, keadilan, dan yang paling utama, ketauhidan. Namun, sejarah seringkali menjadi medan tempur bagi persepsi manusia. Disinilah kita berdiri hari ini, mencoba menyingkap sebuah tabir besar yang telah menyelimuti dunia selama ribuan tahun. Sebuah pertanyaan yang menggetarkan sanubari setiap pencari kebenaran. Bagaimana mungkin seorang utusan yang sujud menyembah Allah kemudian disembah sebagai Tuhan oleh jutaan manusia di masa setelahnya? Jawaban dari teka-teki sejarah ini tidak terletak pada narasi-narasi besar kekuasaan, melainkan pada pengakuan murni dari 12 orang yang paling dekat dengannya. Mereka adalah para sahabat setia, para saksi mata yang mencium aroma keberadaan sang nabi setiap hari, yang melihatnya makan, minum, dan berdoa dengan penuh ketundukan kepada sang pencipta. Mereka adalah Hawariyun, kelompok inti yang berdiri tegak saat badai fitnah mulai menerjang risalah suci ini. Kita sering mendengar tentang kisah-kisah mukjizat, namun jarang kita mendalami siapa sebenarnya orang-orang yang berdiri di baris terdepan saat mukjizat itu terjadi. Di tengah gejolak pengkhianatan dan tekanan politik dari penguasa Yahudi maupun Romawi, 12 murid ini memegang sebuah rahasia besar yang kini tertulis abadi dalam lembaran Al-Quran. Mereka bersaksi dengan lisan dan nyawa bahwa Isa alaihi salam adalah seorang rasul, seorang manusia pilihan, dan sekali-kali bukanlah Tuhan atau anak Tuhan. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sebuah penegasan identitas keimanan. Melalui penuturan ini, kita akan menelusuri bagaimana benih-benih penyimpangan mulai ditanamkan dan siapa aktor di balik layar yang membelokkan sejarah hingga keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan merebak luas ke seluruh penjuru bumi. Mari kita buka lembaran ini dengan hati yang lapang, karena kebenaran seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan pengakuan orang-orang yang tulus. Selamat datang dalam sebuah perjalanan menembus lorong waktu, di mana kita akan mendengar kembali suara-suara jujur dari para Hawariyun yang telah lama dibungkam oleh riuh rendahnya dogma duniawi. Untuk memahami esensi dari perjuangan ini, kita harus mengenal lebih dalam siapa sebenarnya sosok-sosok yang disebut sebagai Hawariyun ini. Dalam khazanah keislaman, nama mereka harum sebagai simbol kemurnian. Berdasarkan catatan para pakar sejarah terkemuka seperti Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi, serta bersumber dari kitab Qisasul Anbiya, Nabi Isa memiliki 12 sahabat inti yang mendapatkan gelar khusus dari Allah SWT. Kata Hawariyun sendiri merupakan bentuk jamak dari Hawari dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti putih, bersih, atau tulus. Nama ini bukan sekedar sebutan tanpa makna, melainkan cerminan dari jiwa mereka yang putih bersih dari kotoran syirik dan kemunafikan. Di dunia barat, mereka mungkin lebih dikenal dengan sebutan 12 disipel atau apostel. Namun, dalam perspektif Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang telah memutihkan hati mereka untuk hanya mengabdi kepada Allah dan menolong utusannya. Mereka berasal dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub yang hidup dalam kondisi sosial yang sulit di bawah cengkeraman penjajahan. Kehidupan mereka awalnya sangat sederhana. Mereka bukanlah para bangsawan atau cendekiawan terkemuka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang dari kalangan rakyat jelata. Ada yang bekerja sebagai nelayan yang bergelut dengan ombak setiap malam. Ada pemungut cukai yang mencari nafkah di pasar, dan profesi kasar lainnya. Namun, justru dari kerendah hatian inilah Allah memilih mereka. Mengapa? Karena hati yang murni lebih mudah menerima kebenaran daripada hati yang penuh dengan kesombongan harta dan tahta. Mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Nabi Isa atas petunjuk Allah untuk menjadi tiang penyangga dakwah. Ketulusan mereka terlihat dari bagaimana mereka meninggalkan segala urusan duniawi demi mengikuti sang Nabi. Ketika Nabi Isa memanggil, mereka tidak bertanya tentang berapa upah yang akan didapat, melainkan bertanya bagaimana mereka bisa membantu agama Allah. Hubungan antara Nabi Isa dan Hawariyun adalah ikatan ruhani yang sangat kuat, sebuah persahabatan yang melampaui batas darah, di mana kesetiaan menjadi harga mati dan keimanan menjadi satu-satunya napas kehidupan mereka dalam menyebarkan ajaran tauhid yang hakiki. Peran mereka dalam panggung sejarah bukanlah sebagai pengikut pasif yang hanya mendengarkan ceramah. Al-Quran mengabadikan peran strategis mereka sebagai penolong-penolong agama Allah atau Ansarullah.
Dalam beberapa ayat suci, seperti surah Ali Imran ayat 52 hingga 54 dan surah Al-Maidah ayat 111 hingga 115, Allah menggambarkan dialog iman yang luar biasa antara Nabi Isa dan para muridnya. Ketika Nabi Isa merasakan adanya kekafiran dari kaumnya, beliau berseru, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Dengan penuh keberanian, para Hawariyun menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Pernyataan ini adalah deklarasi yang sangat krusial karena mereka secara tegas menggunakan istilah Muslim yang berarti berserah diri kepada Allah yang Esa, jauh sebelum istilah lain muncul yang mendewakan sosok Isa. Tugas mereka sangat berat dan luas. Mereka tidak hanya mendampingi Nabi Isa saat melakukan mukjizat, seperti menyembuhkan orang kusta atau menghidupkan orang mati, tetapi mereka juga menjadi penyambung lidah dakwah ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Mereka menyebar ke desa-desa terpencil untuk memperingatkan kaum Yahudi yang mulai melenceng dari hukum Taurat, terutama mengenai praktik riba dan kesenjangan sosial yang tajam. Para Hawariyun bertindak sebagai guru, perawat bagi yang sakit, dan pembela bagi kaum fakir miskin. Keberanian mereka seringkali diuji oleh ancaman fisik dan cemoohan dari para pemuka agama Yahudi yang merasa kedudukannya terancam oleh ajaran keadilan yang dibawa Nabi Isa. Namun, semakin ditekan, cahaya iman para Hawariyun justru semakin terang. Mereka adalah saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nabi Isa berdoa dan memohon kepada Allah, membuktikan bahwa sang guru hanyalah seorang hamba yang sangat bergantung pada Tuhannya. Keberadaan mereka dalam Al-Quran berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa ajaran asli Nabi Isa adalah tentang penghambaan total kepada Allah, dan para murid setianya adalah orang-orang pertama yang akan menolak keras jika guru mereka dianggap sebagai Tuhan di kemudian hari. Perjalanan menyebarkan risalah tauhid di tanah Palestina bukanlah sebuah tamasya spiritual yang penuh dengan kemudahan, melainkan sebuah ujian fisik dan mental yang sangat dahsyat. Setelah mengukuhkan janji setia mereka sebagai penolong agama Allah, para Hawariyun harus berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Mereka harus meninggalkan zona nyaman, keluarga, dan mata pencaharian mereka untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan berjalan kaki. Bayangkan, mereka harus melewati padang pasir yang membakar di siang hari dan pegunungan batu yang membekukan di malam hari, seringkali tanpa bekal yang cukup. Mereka berpindah dari satu desa ke desa lain, dari pemukiman nelayan di Galilea hingga ke pusat kota Yerusalem yang penuh dengan intrik. Di setiap perhentian, mereka tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Seringkali, pintu rumah penduduk tertutup rapat bagi mereka, dan tak jarang mereka harus tidur di alam terbuka, beralaskan tanah dan beratapkan langit, demi menjaga agar api dakwah Nabi Isa tetap menyala. Ujian terbesar yang mereka hadapi bukanlah kelelahan fisik atau cuaca yang ekstrim, melainkan kebencian yang mendalam dari para pemuka agama dan penguasa saat itu. Kaum Yahudi yang merasa mapan dengan kedudukan sosial dan ekonomi mereka melihat ajaran Nabi Isa sebagai ancaman yang harus segera dimusnahkan. Para Hawariyun sering menjadi sasaran cemoohan di pasar-pasar, mendapatkan ancaman pembunuhan di sudut-sudut kota, bahkan mengalami kekerasan fisik yang nyata. Namun, disinilah letak keajaiban iman mereka. Semakin mereka ditekan, semakin kuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Mereka saling menguatkan saat salah satu dari mereka mulai merasa lelah, dan mereka tetap berdiri membentengi Nabi Isa dari setiap upaya pembunuhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh kebenaran. Keteguhan ini bukan lahir dari ambisi duniawi, melainkan dari keyakinan batin yang mendalam bahwa apa yang mereka bawa adalah kebenaran mutlak dari langit. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kesucian ajaran bahwa Allah itu Esa, meskipun dunia saat itu sedang bersekutu untuk membungkam suara mereka. Di tengah tekanan yang kian menghimpit dan kebutuhan untuk memperkuat keyakinan batin, terjadilah sebuah peristiwa besar yang diabadikan dengan sangat indah dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Maidah. Suatu hari,
para Hawariyun mengajukan sebuah permintaan yang sangat manusiawi, namun penuh makna kepada Nabi Isa. Mereka bertanya, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Pertanyaan ini bukanlah bentuk keraguan terhadap kekuasaan Allah, melainkan sebuah keinginan agar hati mereka menjadi lebih tentram dan yakin sepenuhnya sebelum mereka melanjutkan perjuangan yang jauh lebih berat di masa depan. Mereka ingin menyaksikan langsung bukti nyata kekuasaan Allah yang belum pernah dilihat oleh umat-umat sebelumnya. Nabi Isa dengan penuh kelembutan namun tetap tegas mengingatkan mereka untuk bertakwa. Namun beliau juga memahami beban berat yang dipikul oleh para pengikutnya. Beliau kemudian mengedahkan tangan ke langit, berdoa dengan penuh kehusyukan agar Allah mengirimkan Maidah atau hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya dan tanda kekuasaannya bagi generasi saat itu dan generasi yang akan datang. Allah SWT kemudian mengabulkan doa tersebut dengan sebuah peringatan yang sangat serius. Hidangan ajaib itu diturunkan sebagai mukjizat yang nyata. Namun Allah menegaskan bahwa siapapun yang tetap kafir dan mengingkari kebenaran setelah menyaksikan keajaiban ini, maka ia akan ditimpa azab yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun di alam semesta. Peristiwa turunnya hidangan dari langit ini menjadi momentum krusial bagi para Hawariyun. Saat mereka mencicipi hidangan yang turun langsung dari dimensi langit tersebut, rasa takut mereka sirna, keraguan mereka menguap, dan keimanan mereka mengkristal menjadi sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan. Mujizat ini bukan sekedar tentang menghilangkan rasa lapar, melainkan tentang penegasan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sang Pencipta semesta memantau setiap langkah mereka. Pengalaman spiritual yang luar biasa ini menjadi bekal utama bagi mereka untuk menghadapi masa-masa gelap yang akan segera datang, di mana sang guru akan diangkat ke langit, dan mereka harus memimpin umat sendirian di tengah badai fitnah yang kian mengganas. Untuk memahami lebih dalam kekuatan struktural dakwah ini, kita perlu melihat profil individu dari para pejuang ini, dimulai dari para perintis di barisan paling awal. Nama pertama yang muncul dalam catatan sejarah adalah Andaria bin Yunus. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai murid Nabi Yahya alaihi salam yang kemudian memberikan seluruh hidup dan pengabdiannya untuk membantu Nabi Isa. Andaria adalah simbol dari kesinambungan dakwah antar nabi. Ia membawa semangat Nabi Yahya ke dalam lingkaran inti Nabi Isa. Ia adalah orang pertama yang menyambut seruan tauhid ini dan berkomitmen penuh untuk menyebarkannya di tengah kekakuan hati Bani Israel. Kesetiaannya menjadi teladan bagi murid-murid lainnya. Di sampingnya, berdiri sosok yang sangat karismatik, yaitu Syam'un al-Kaifa bin Yunus, atau yang dalam sejarah barat dikenal sebagai Simon Petrus. Syam'un bukan sekedar murid biasa, ia adalah pemimpin di antara para Hawariyun, seorang nelayan sederhana dari Baitus Saidah yang memiliki kekuatan jiwa luar biasa. Nabi Isa alaihi salam sendiri yang memberikan julukan Al-Kaifa kepada Syam'un, yang dalam bahasa Aram berarti batu atau karang. Julukan ini mencerminkan karakter Syam'un yang teguh, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh badai ujian apapun. Ia adalah batu karang tempat para murid lainnya bersandar ketika tekanan politik Romawi mulai terasa mencekik. Sebagai seorang pemimpin, Syam'un sering menjadi juru bicara kelompok dan orang yang paling berani dalam menghadapi perdebatan dengan para pendeta Yahudi yang sombong. Meskipun ia hanya seorang nelayan dari pinggiran Danau Galilea, hikmah yang keluar dari lisannya mampu membungkam para sarjana hukum Taurat yang telah kehilangan ruh kebenaran. Kehadiran Syam'un al-Kaifa dan saudaranya, Andaria, memberikan fondasi yang kuat bagi gerakan Hawariyun. Mereka membuktikan bahwa kebenaran tidak membutuhkan gelar-gelar tinggi atau harta melimpah untuk bisa tegak. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang sekeras karang dalam memegang prinsip dan seputih sutra dalam mencintai Tuhan. Dari tangan-tangan merekalah, risalah tauhid mulai merambah ke wilayah-wilayah yang jauh melampaui batas Yerusalem. Setelah mengenal sosok sang batu karang, kita beralih kepada dua bersaudara yang memiliki semangat berkobar laksana api, yaitu Yakub bin Zabdiyah dan Yahya bin Zabdiyah. Mereka adalah nelayan dari Baitus Saidah,
sebuah daerah subur di pesisir Danau Janisro atau yang kini kita kenal sebagai Laut Galilea. Dalam catatan sejarah, Nabi Isa memberikan julukan khusus kepada mereka berdua sebagai Bani Arrogos, yang secara harfiah berarti anak-anak guru atau anak-anak amarah. Julukan ini bukanlah sebuah teguran, melainkan pengakuan atas keberanian mereka yang meledak-ledak dan suara mereka yang lantang dalam meneriakkan kebenaran di depan wajah para tiran. Yakub bin Zabdiyah, yang sering disebut sebagai Yakub Besar, adalah sosok yang tidak kenal takut. Ia adalah tameng hidup bagi Nabi Isa dalam setiap perdebatan publik. Semangatnya yang berapi-api menjadi penggerak bagi murid-murid lain yang mulai merasa lelah, memastikan bahwa api dakwah tidak akan pernah redup oleh hembusan ancaman musuh. Di sisi lain, saudaranya Yahya bin Zabdiyah memiliki peran yang sangat unik dan krusial bagi masa depan umat manusia. Ia bukan hanya seorang pengikut, melainkan seorang pengamat dan pencatat yang tajam. Yahya dikenal sebagai perawi kehidupan Nabi Isa yang sangat teliti. Dalam catatan-catatannya, ia tidak hanya menuliskan tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi, tetapi juga menyimpan rahasia besar mengenai masa depan. Yahya mencatat dengan detail nubuat Nabi Isa tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman, sang penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia mendeskripsikan ciri-ciri yang sangat spesifik. Seorang nabi yang membawa pedang bermata dua, Zulfikar, memiliki tunggangan berwarna putih, burok, dan umatnya dimuliakan dengan kitab suci yang agung, serta berpusat di sebuah negeri keselamatan yang memiliki Ka'bah di Mekah. Catatan Yahya ini menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan, bahwa ajaran asli para Hawariyun selaras dengan risalah Islam, sebuah kesaksian yang melampaui zaman dan menghubungkan dua nabi besar dalam satu garis tauhid yang lurus. Berlanjut ke deretan murid berikutnya, kita mengenal Falifi Al-Jalili, seorang pria sederhana dari wilayah Libanon masa kini yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membantu dakwah Nabi Isa. Falifi adalah prototipe dari seorang pelayan umat. Ia jarang tampil di depan untuk berdebat, namun ia adalah sosok yang memastikan seluruh kebutuhan logistik dan perjalanan dakwah tetap terjaga. Kesetiaan dan pengorbanannya menjadi inspirasi bagi para pengikut lainnya, bahwa setiap peran, sekecil apapun, memiliki nilai yang agung di sisi Allah. Kemudian ada pula Mataya Alawi bin Alifi, seorang pria yang memiliki latar belakang yang sangat kontras dengan murid lainnya. Sebelum bertemu dengan Nabi Isa, ia adalah seorang pemungut pajak, sebuah profesi yang kala itu sangat dibenci karena dianggap sebagai kaki tangan penjajah. Namun, hidayah menyentuh hatinya saat ia melihat ketulusan Nabi Isa. Mataya meninggalkan meja pajaknya dan segala kemewahan duniawinya untuk menjadi pencatat wahyu. Ia menggunakan kecakapannya dalam menulis dan berhitung untuk mendokumentasikan ajaran-ajaran sang nabi dengan sangat rapi, memastikan bahwa setiap kata yang turun dari langit tidak hilang ditelan waktu. Bersama Mataya, muncul pula sosok yang sangat penting dalam sejarah pendokumentasian risalah, yaitu Yusuf ibnu Nabbas al-Hawari, atau yang lebih dikenal dengan nama Barnabas. Yusuf adalah seorang pria kaya raya dan dermawan dari suku Lawi yang menghibahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Kontribusi terbesarnya yang paling mengguncang dunia adalah penulisan catatan yang kini dikenal sebagai Injil Barnabas. Berbeda dengan catatan-catatan lain yang telah melalui banyak tangan penguasa, tulisan Yusuf ibnu Nabbas ini menyimpan perspektif yang sangat murni tentang kehidupan Nabi Isa sebagai seorang manusia dan Rasul. Ia mencatat setiap dialog dengan kejujuran yang luar biasa, menekankan bahwa Nabi Isa selalu bersujud kepada Allah dan tidak pernah sekalipun mengaku sebagai Tuhan. Keberanian Yusuf dalam menuliskan kebenaran ini di kemudian hari membuatnya menjadi sosok yang sangat kontroversial di mata mereka yang ingin mengubah ajaran tauhid menjadi dogma lain. Namun bagi pencari kebenaran, catatan Yusuf adalah lentera yang menyinari lorong gelap sejarah. Kekuatan dakwah Hawariyun juga diperkuat oleh sosok-sosok pejuang seperti Syam'un al-Kan'ani. Jika murid lain bergerak di bidang pengajaran dan pencatatan, Syam'un adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik. Berasal dari suku Kan'an, ia dikenal sebagai seorang militan yang sangat membenci pendudukan bangsa Romawi dan kezaliman para penguasa Yahudi yang menindas rakyat kecil. Dalam tradisi lain, ia sering dijuluki sebagai Sang Zelot, sebuah gelar bagi mereka yang memiliki semangat juang tinggi demi kemerdekaan bangsanya.
Sebagai seorang Hawari, Syam'un mengalihkan energi perjuangannya dari sekedar perlawanan fisik menjadi perjuangan menegakkan keadilan ilahi. Ia adalah pelindung fisik bagi Nabi Isa dan para sahabat lainnya, memastikan keamanan mereka saat melakukan perjalanan di wilayah-wilayah yang rawan. Keberaniannya memberikan rasa aman bagi kelompok kecil ini untuk terus bergerak menyebarkan kebenaran, meski di bawah pengawasan ketat tentara Romawi yang kejam. Peran penting lainnya dimainkan oleh Nikadimah dan Khalil al-Astafani, dua sosok yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebenaran bisa datang dari berbagai jalur. Nikadimah adalah seorang pemilik lahan yang cerdas. Ia menggunakan kediamannya yang strategis di seberang sungai Al-Kidran sebagai tempat persembunyian yang aman bagi para Hawariyun. Ia bertindak sebagai intelijen atau mata-mata bagi Nabi Isa, memberikan informasi akurat tentang pergerakan pasukan musuh dan rencana-rencana jahat yang disusun di istana penguasa. Tanpa dukungan informasi dari Nikadimah, dakwah ini mungkin sudah terhenti lebih awal. Sementara itu, Khalil al-Astafani adalah sosok yang memberikan pengorbanan tertinggi. Ia dikenal sebagai syuhada pertama di kalangan pengikut Nabi Isa yang wafat dirajam oleh gerombolan massa yang membenci ajaran Tauhid. Darah Khalil yang tumpah di tanah Yerusalem tidak membuat para Hawariyun gentar, justru menjadi pupuk yang menyuburkan benih keimanan mereka. Kesyahidan Khalil membuktikan bahwa bagi para murid setia ini, pengakuan bahwa Isa adalah Rasul dan Allah adalah Tuhan adalah sebuah prinsip yang lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Di balik kegemilangan iman para Hawariyun, terselip satu noda hitam yang kelak akan menjadi salah satu catatan paling dramatis dalam sejarah manusia. Yahuda al-Askariyuti, atau yang kita kenal sebagai Yudas Iskariot, adalah sosok yang dipercaya memegang urusan keuangan kelompok para murid. Namun, di balik kedekatannya dengan Nabi Isa, benih-benih cinta dunia mulai menggerogoti jiwanya. Ia tergoda oleh iming-iming 30 keping perak dari para pemuka Yahudi yang haus akan darah sang Nabi. Pada sebuah malam yang sunyi di Bukit Zaitun, saat Nabi Isa sedang bermunajat kepada Allah dengan penuh ketulusan agar dihindarkan dari kebiadaban kaumnya, Yahuda memandu pasukan musuh untuk melakukan penyergapan. Namun, rencana manusia tidak akan pernah melampaui rencana Tuhan. Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tak terbayangkan. Rupa Yahuda diubah menjadi serupa dengan Nabi Isa, sementara Nabi Isa yang asli diangkat ke langit dalam keadaan selamat. Yahuda yang terjebak dalam pengkhianatannya sendiri akhirnya ditangkap, diarak dan dihukum salib oleh tentara Romawi yang mengira dia adalah orang yang mereka cari. Kematiannya di tiang salib disaksikan oleh penduduk Yerusalem di sebuah tempat yang kelak disebut sebagai Bukit Tengkorak, menjadi bukti bahwa pengkhianatan terhadap kebenaran hanya akan berakhir pada kehancuran yang memalukan. Setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa dan kematian tragis sang pengkhianat, jumlah Hawariyun menyusut menjadi 11 orang. Namun, mereka tidak membiarkan kekosongan itu bertahan lama. Melalui musyawarah yang penuh dengan bimbingan ruhani, mereka memilih Matia sebagai pengganti Yahuda untuk melengkapi kembali jumlah 12. Para Hawariyun ini kemudian menyebar ke seantero wilayah di mana Bani Israel berada, membawa pesan bahwa guru mereka telah selamat dan ajaran Tauhid harus tetap tegak. Namun, di tengah perjuangan mereka, muncul sosok baru yang akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Shaul at-Tarsis, yang sebelumnya dikenal sebagai pengejar dan penyiksa paling kejam terhadap para pengikut Nabi Isa, tiba-tiba muncul dengan klaim yang mengejutkan. Ia mengaku telah mendapatkan penglihatan dan menyatakan dirinya sebagai Hawari ke-13. Shaul, yang kemudian mengganti namanya menjadi Paulus, mulai menyusup ke dalam barisan pengikut Nabi Isa dan secara perlahan mulai memperkenalkan konsep-konsep yang sangat asing bagi para murid asli, menciptakan sebuah narasi baru yang belum pernah diajarkan oleh sang Nabi selama masa hidupnya di bumi. Penyusupan Shaul atau Paulus ini memicu perpecahan yang sangat tajam di kalangan pengikut Nabi Isa. Ia mulai mengabaikan hukum syariat Taurat yang selama ini dijunjung tinggi oleh para Hawariyun dan mulai membangun sebuah institusi keagamaan baru dengan atribut-atribut yang sangat berbeda. Paulus menggagas ide kekristenan dengan melembagakan paham salibiyah dan menjadikan kematian di tiang salib yang sebenarnya menimpa Yudas sebagai pusat dari doktrin penebusan dosa.
Bersama tangan kanannya, seorang tabib bernama Lukas, Paulus mulai menulis surat-surat kepada berbagai komunitas di Roma, Korintus, dan Galatia untuk mendominasi pemahaman umat. Lukas bahkan merawi kisah kehidupan Nabi Isa dengan cara yang tidak objektif, lebih menonjolkan visi-visi Paulus daripada kesaksian hidup para hawariyun yang asli. Ketika Yusuf ibnu Nabas atau Barnabas dan murid-murid senior lainnya seperti Syam'un Ar-Kaifah mencoba melawan penyimpangan ini, mereka justru dihujat, difitnah, dan dimusuhi oleh Paulus melalui surat-suratnya. Akibatnya, ajaran asli yang dibawa para hawariyun mulai terpinggirkan oleh narasi baru yang lebih ramah bagi telinga kekaisaran Romawi yang saat itu masih kental dengan paham paganisme. Seiring berjalannya waktu, ajaran versi Paulus inilah yang justru bertransformasi menjadi agama resmi di seluruh daerah kekuasaan kekaisaran Romawi, sementara suara murni para hawariyun yang bersaksi bahwa Isa adalah Rasul dan bukan Tuhan, perlahan-lahan terkubur oleh hiruk-pikuk kekuasaan politik. Namun, kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Al-Quran hadir ribuan tahun kemudian untuk mengembalikan ingatan manusia kepada pengakuan jujur para murid setia tersebut. Melalui surah Ali Imran, kita diingatkan kembali pada suara bulat mereka. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Mereka tetaplah para saksi tauhid yang menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Sang Pencipta. Kisah 12 hawariyun ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kemurnian niat dan keberanian dalam memegang kebenaran meski dunia berusaha membelokkannya. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah yang mulia, dan pengakuan jujur para sahabat setianya akan selalu menjadi lentera bagi siapa saja yang rindu akan jalan ketauhidan yang murni hingga akhir zaman nanti.